Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan manajemen resiko. Sebelumnya, studi kasus kelompok kami adalah sistem informasi butik berbasis web. Nah, langsung saja kita masuk ke manajemen resiko. Nah, yang pertama nama proyeknya seperti yang saya katakan tadi, sistem informasi butik. Lalu pada bidangnya teknik informatika atau sistem informasi. Nah, ini untuk manajemen resikonya, yaitu yang pertama kategori resiko, pelaksanaan survei lapangan atau wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan. Skala prioritas untuk peringkat resiko yaitu rendah tinggi, dampaknya rendah tinggi, kategorinya resiko teknikal. Penanggung jawab tim proyek. Lalu untuk deskripsi atau akar penyebab resikonya adanya hambatan dalam cuaca dan hal-hal yang berkaitan dengan calon narasumber. Lalu penanganannya, melakukan wawancara secara online atau menyesuaikan dengan calon narasumber atau dapat dilakukan penjadwalan ulang. Jadi nanti apabila ada hambatan cuaca bisa dirembuk lagi dengan cara online dengan narasumbernya. Lalu yang kedua, penambahan fitur dan perubahan struktur sistem. Peringkat resikonya skalanya tinggi, dampaknya tinggi, kategorinya resiko proyek dan teknikal, lalu penanggung jawabnya tim proyek dan stakeholder. Nah, deskripsi proyeknya yaitu pada saat ada penambahan sebuah fitur yang dapat merubah struktur keseluruhan yang ada pada sistem. Nah, untuk penanganannya, mengkaji ulang struktur sistem yang ingin diperbarui dan menyesuaikan dengan struktur sistem yang sudah ada. Lalu yang ketiga, kesalahpahaman antara anggota tim, itu skala prioritas resikonya tinggi, dampaknya juga tinggi, kategorinya resiko teknikal. Penanggung jawab project manager. Lalu deskripsi atau penyebab resikonya terjadinya kesalahpahaman antara anggota tim satu dengan yang lain. Hal ini dapat disebabkan oleh salah paham atau kurang komunikasi antar anggota. Jadi antar tim anggotanya kurang komunikasi sehingga jadi kesalahpahaman atau miskom. Nah, untuk penanganannya yaitu meluruskan permasalahan yang terjadi, baik kesalahpahaman antar anggota dan memberikan informasi langsung kepada anggota tanpa ada perantara agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu yang selanjutnya, resikonya terjadinya kegagalan instalasi program ke komputer user. Itu skala prioritasnya rendah tinggi, lalu kategorinya juga rendah tinggi, dan itu termasuk resiko teknikal. Penanggung jawabnya tim developer. Nah, untuk deskripsinya, akar dari permasalahannya yaitu karena virus maupun spek komputer terlalu kecil atau tingginya beban komputer membuat komputer mengalami hang atau tidak berfungsi sementara. Untuk penanganannya, memastikan spesifikasi pada komputer user memadai, lalu pembagian efektif sumber daya agar tidak terjadi hang atau berhenti sementara. Lalu resiko yang selanjutnya, pemeliharaan perbaikan sistem yang kurang optimal. Itu skala prioritasnya rendah tinggi, lalu kategorinya juga rendah tinggi, dan masuk ke kategori risiko proyek. Lalu untuk penanggung jawabnya tester, dan itu akar masalahnya pemeliharaan sistem yang tidak sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah disepakati. Lalu penanganannya melakukan kajian ulang dalam pelaksanaan pemeliharaan sistem sehingga nanti tidak terjadi kurangnya optimal, jadinya lebih optimal lagi. Lalu yang selanjutnya yang keenam, kurangnya atau terbatasnya akses internet. Itu skala resikonya sangat rendah, dan untuk masuk dalam kategori resiko proyek, penanggung jawabnya training atau testernya. Itu deskripsi akar permasalahannya yaitu terbatasnya akses internet yang terjadi akibat letak lingkungan ataupun kesalahan jaringan. Penanganannya yaitu menetapkan tempat yang memiliki area atau akses internet yang dapat dijangkau. Selanjutnya, hilangnya kamus data. Itu resiko skala prioritasnya tinggi dan dampaknya juga tinggi.
dan itu masuk ke kategori resiko teknikal. Penanggung jawabnya yaitu tim proyeknya, dan akar permasalahannya kamus data mengalami hang atau terjadi kesalahan saat dilakukan penyimpanan. Untuk penanganannya yaitu memastikan tujuan ruang penyimpanan sesuai, melakukan backup berkala baik di media penyimpan maupun perangkat keras ataupun cloud menggunakan media penyimpan cloud. Lalu yang selanjutnya, dana tidak sesuai dengan tujuan awal. Itu dampaknya tinggi dan skala risikonya juga tinggi. Lalu masuk ke dalam kategori resiko proyek dan penanggung jawabnya tim proyek. Akar masalahnya yaitu adanya kenaikan perhitungan maupun tujuan alokasi dana yang tidak sesuai, serta perbedaan situasi maupun kondisi lokasi dana dengan tujuan sumber daya manusia. Untuk penanganannya yaitu memperhitungkan kembali dana yang sebelumnya telah ditetapkan, serta mengurangi alokasi dana yang dinilai berlebihan dan tidak sesuai dengan alokasi tujuan sistem. Lalu yang selanjutnya, error sistem saat testing program. Itu skala risikonya tinggi dan dampaknya juga tinggi. Masuk ke dalam kategori resiko proyek. Penanggung jawabnya tim proyek dan stakeholder. Lalu untuk akar permasalahannya yaitu terjadinya error pada sistem saat dilakukan testing program. Lalu cara penanganannya yaitu mengkaji kembali serta meneliti kesalahan ataupun langkah-langkah testing yang dilakukan. Apakah sudah sesuai prosedur ataupun belum sesuai prosedur. Lalu yang selanjutnya, human error saat melakukan testing. Itu skala prioritasnya resiko tinggi dan juga dampaknya tinggi. Itu masuk ke resiko teknikal. Lalu untuk penanggung jawabnya trainer atau testernya. Dan ini untuk akar permasalahannya yaitu kurang paham sumber daya manusia atau tester dalam melakukan testing dan menjalani program. Jadi seorang tester dan trainernya kurang paham sehingga terjadi human error. Lalu untuk penanganannya yaitu melakukan pelatihan khusus pada trainer maupun tester. Jadi dilakukan pelatihan supaya lebih paham dan tidak terjadi human error. Itu lebih baik dilakukan secara privat dan menyesuaikan kategori para tester yang terlibat. Nah, itulah 10 manajemen resiko pada sistem informasi kami. Lalu masuk ke manajemen pengadaan. Nah, ini manajemen pengadaan sama seperti tadi, nama proyeknya sistem informasi butik dan bidangnya teknik informatika atau sistem informasi. Nah, untuk yang pertama pengadaan atau pembelian software itu waktunya 3 hari, yaitu dengan biaya 4.200.000. Untuk deskripsinya yaitu untuk software Adobe Dreamweaver untuk penggunaan desain pada penjahit. Penanggung jawabnya tim proyek. Lalu mekanismenya untuk sistem dalam melakukan proyek. Selanjutnya pembelian software lagi, yaitu waktunya 7 hari, biayanya dengan biaya 300.000 untuk penyimpanan data pada database MySQL. Penanggung jawab tim proyek dan mekanismenya untuk dapat memudahkan penyimpanan. Lalu pembelian server 8 hari, itu dengan biayanya 1.500.000 untuk suatu yang bertugas melayani permintaan dari program. Jadi servernya itu untuk itu. Lalu penanggung jawabnya tim proyek dan mekanismenya melakukan pelayanan terhadap sistem. Selanjutnya pembelian hardware 5 hari dengan biaya 3 juta untuk membantu instalasi program. Penanggung jawabnya tim proyek dan mekanisme pengadaannya dengan melakukan pembelian sebuah PC dan lain-lain, pembelian perangkat keras. Lalu yang selanjutnya pemasangan hardware dan server itu 10 hari dengan total biaya 750. Yang itu dilakukan untuk proses implementasi pada sebuah perusahaan penjahit atau butik. Penanggung jawabnya tim proyek dan mekanismenya itu pada perusahaan dibutuhkan sebuah proses dalam melakukan implementasi dengan hardware dan server yang sudah tertera. Lalu yang selanjutnya yang keenam yaitu testing total selama 7 hari, biayanya 2.200.000. Itu untuk melakukan pengecekan terhadap hardware dan software yang sudah dipasang dengan penanggung jawabnya trainer atau tester.
Dan pada testing ini akan dilakukan dalam kurun waktu 7 hari. Pekerjaan untuk memastikan akan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya training user dengan selama 4 hari dengan biaya 200.000. Itu untuk menjelaskan kepada pemakai proyek atau user yang dibuat, dan itu penanggung jawabnya trainer. Dan itu dengan adanya training user dapat memahami semua yang dapat dibuat pada proyek tersebut dan bisa menjalankan dengan baik atau dengan lancar. Si usernya nanti bisa tahu seluk-beluk tentang software tersebut. Lalu yang selanjutnya pemeliharaan itu selama 20 hari sebesar 10 juta. Itu untuk menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai dengan syarat yang ada. Supaya tidak terjadi bug atau error-error, kita lakukan pemeliharaan. Itu penanggung jawabnya nanti tim proyek. Lalu melakukan perbaikan jika ada yang terjadi kesalahan dan ada yang perlu untuk dirubah dalam melakukan pelayanan terhadap pembeli. Lalu yang selanjutnya administrasi, itu selama 41 hari dan biayanya 4 juta. Itu untuk melakukan administrasi proyek dan mendokumentasikannya. Itu dilakukan penanggung jawabnya tim development, dan itu digunakan untuk melakukan sebuah dokumentasi dan melakukan pelayanan administrasi terhadap konsumen ataupun pembeli. Dan untuk total keseluruhannya biayanya yaitu 26.150.000. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.